Halo Sobat Defense, kali ini kita akan bahas keputusan tepat Indonesia dalam memilih jet tempur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi, supaya channel ini cepat berkembang, seperti berkembangnya cintaku untukmu. Rupanya persaingan pasar jet tempur dunia akan panas usai ada F-35, Su-57 dan KF-21 Boramae. Bisa dibilang saat ini Su-57 tengah berupaya mendongkrak pamor agar laku dijual di masa depan. Sebetulnya medan laga Ukraina bisa jadi panggung bagi Su-57. Mumpung sekutu berencana mengirim F-16 di sana, kill F-16 bisa jadi promosi bagus bagi Su-57. Cuma perlu jatuhkan satu unit Fighting Falcon di Ukraina. Tapi apa yang terjadi di luar perkiraan? Rusia enggan mengerahkan Su-57 secara full ke Ukraina. Su-57 cuma beberapa kali terjun ke Ukraina, meluncurkan rudal jarak jauh dari tempat aman lalu langsung cabut dari sana. Newsweek pada tanggal 10 Januari tahun 2023 pernah melaporkan bahwa Rusia takut Su-57 ditembak jatuh. Jika jatuh maka Barat akan mengetahui seluk-beluk Su-57 sehingga tak jadi senjata yang ditakuti lagi oleh pihak lawan. Su-57 dilindungi agar Rusia tak sporadis menggunakan aset angkatan udaranya dalam perang Ukraina, jelas Newsweek. Di lapangan memang yang kedapatan beraksi di Ukraina ialah MiG-29, Su-27 dan 30 sekaligus Su-35 secara terbatas. Rusia memilih mengerahkan kekuatan tempur uzurnya macam Su-25, Su-24, MiG-31 hingga Yakovlev Yak-130. Akan tetapi RAND Corporation pada Agustus tahun 2020 lalu pernah mengungkapkan bahwa Su-57 memang belum siap operasional sepenuhnya. Terlebih hingga detik ini Su-57 cuma diproduksi 10 unit saja. Perkiraan RAND mungkin saja benar di mana banyak kekurangan Su-57 yang belum bisa disempurnakan Rusia saat ini. Paling mendasar ialah ketidaksiapan mesin Su-57 yakni Izdelie 30 generasi 2. Mesin ini sampai sekarang masih sekedar prototipe. Tantangan utama adalah pengembangan mesin jet generasi kedua. Meskipun dirancang untuk menggabungkan mesin Izdelie 30 generasi kedua, Izdelie 30 generasi kedua, prototipe saat ini telah dilengkapi dengan mesin yang lebih tua, jelas RAND. Seorang pensiunan insinyur Sukhoi yang tak mau disebutkan namanya membeberkan jika Rusia memang belum bisa mengembangkan mesin yang sesuai dengan karakteristik Su-57. Menurut seorang mantan insinyur pesawat Sukhoi yang kemudian menjadi ahli penerbangan independen, 76 model operasional yang diharapkan diterima oleh Angkatan Udara Federasi Rusia selama tahun 2020 tidak akan memiliki mesin generasi kedua maksudnya. Masih belum jelas kapan mesin generasi kedua akan selesai, kelas RAND. Kemudian ada lagi masalah di mana sistem avionik Su-57 tak sehebat yang didengungkan. Runtuhnya Uni Soviet saat Perang Dingin membuat inovasi avionik Rusia stagnan sangat lama sehingga perlu waktu lagi bila membuat sensor baru bagi Su-57. Keberhasilan pengembangan avionik yang sangat canggih ini telah dan akan terus menjadi besar bagi industri pertahanan Rusia. Industri pertahanan Federasi Rusia memiliki warisan dari upaya yang gagal untuk menyerap hasil penuh dari revolusi teknologi informasi pasca Perang Dingin, jelasnya. Paling membuat Su-57 jalan di tempat ialah tak adanya dana pengembangan. Bila Rusia tak menginvasi Crimea pada 2014 mungkin duit operasi militer bisa disalurkan ke pengembangan Su-57. Tapi hal itu tak dilakukan. Sebagian besar masalah mengalir dari cara sektor industri pertahanan Rusia dibiayai. Para konglomerat besar harus meminjam dari sektor perbankan Rusia untuk membiayai pengembangan kendaraan tempur berteknologi tinggi generasi berikutnya, seperti pembom tempur Su-57. Para konglomerat ini telah berulang kali berutang ke bank Rusia setelah program pengembangan senjata utama mengalami kesulitan, bebernya. Lantas bagaimana Rusia mengakali agar Su-57 bisa jadi operasional di masa depan? Ya, Su-57 dijadikan komoditi ekspor. Dengan adanya penjualan maka Rusia bisa dapat modal menyempurnakan Su-57. Masih belum cukup dengan menjual. Rusia juga mengajak negara-negara yang ia anggap mau bekerja sama membuat Su-57. Sasaran pertama adalah India di mana Rusia mencoba menggaet New Delhi agar jadi mitra pengembangan dan produksi bersama Su-57. Tidak mengherankan, pemerintah Rusia telah mempertahankan langkah yang kuat untuk menjual kendaraan tempur generasi sekarang dan mendapatkan dukungan finansial melalui berbagai proyek pengembangan bersama senjata canggih. Pemasaran dan pengembangan bersama Su-57 telah menjadi contoh dari fenomena ini.
India adalah satu-satunya negara yang sebelumnya menyatakan minatnya untuk membeli pesawat tersebut dan telah memasuki program pengembangan bersama dengan Rusia pada tahun 2007, jelas RAND. Akan tetapi pada 2018 India menarik diri dari pengembangan Su-57. Sebab arah pengembangan tak jelas dan India punya proyek jet tempur generasi kelima HAL-AMCHA. Namun, pada tahun 2018, India menarik diri dari program tersebut karena penundaan yang berkelanjutan dalam pengembangan, terutama kegagalan untuk mengembangkan mesin generasi kedua, serta ketidaksepakatan atas transfer teknologi. Meskipun Rusia terus merayu India, pemerintah Modi mengumumkan rencana untuk mengembangkan pesawat generasi kelimanya sendiri, menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk membeli Su-57, jelas RAND. Kehilangan India lantas memaksa Rusia mencari rekanan lain dan Indonesia jadi salah satu targetnya. Rusia terus mencari pasar Su-57 lain atau mitra pengembangan bersama. Ini termasuk China, Turki, dan Aljazair. Saat ini, tawaran ini tidak berhasil. Pada Desember tahun 2019, ada berbagai laporan yang mengindikasikan bahwa Aljazair telah menandatangani kontrak untuk 12 jet Su-57, yang akan menjadikan Aljazair pelanggan ekspor pertama, beber RAND. Sebelumnya media Rusia Military Messenger pada tanggal 12 Desember tahun 2021 mengungkapkan seharusnya Indonesia lah yang diajak memproduksi Su-57. Tentu akan lebih baik jika Indonesia dapat menjadi mitra proyek pesawat tempur generasi kelima Rusia India T-50 PAVA, Su-57. Atau pengembangan FGFA, versi generasi kelima jet tempur Tejas, jelas Military Messenger. Setidaknya KF-21 Boramai Indonesia lebih jelas arah pengembangannya dibanding Su-57 Rusia, asteris.